Ya pemirsa, kendala visa memaksa timnas Iran mengubah rencana jelang laga pembuka Piala Dunia 2026. Skuad Iran terpaksa bermarkas di Tijuana, Meksiko. Inilah bus rombongan timnas Iran tiba di Tijuana, Meksiko dengan pengawalan dari pihak keamanan setempat pada Minggu pagi. Tim Meli resmi menetapkan Tijuana sebagai markas utama selama perhelatan Piala Dunia 2026. Keputusan ini diambil menyusul kebijakan ketat otoritas Amerika Serikat yang menolak visa sejumlah staf pendukung Iran, termasuk Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj. Akibatnya meski berlaga di tanah Amerika, para pemain Iran wajib masuk dan keluar wilayah AS pada hari yang sama dengan jadwal pertandingan. Situasi politik memicu kekecewaan supporter. Iran sendiri dijadwalkan bertanding melawan Belgia di laga perdana grup F di Los Angeles 15 Juni mendatang. Pasukan Israel menangkap akademisi Palestina Dr. Bilal Al-Sobaki dalam penggerebekan ke kediaman di Hebron, tepi barat. Penangkapan ini menambah daftar panjang akademisi Palestina yang ditahan di tengah meningkatnya operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pasukan Israel menggerebek sebuah rumah di kota Hebron, tepi barat dan menangkap Dr. Bilal Al-Sobaki. Bilal Al-Sobaki diketahui merupakan Kepala Departemen Ilmu Politik Universitas Hebron dan salah satu akademisi terkemuka di wilayah tersebut. Dalam rekaman yang beredar, pasukan Israel terlihat mengepung kediaman Al-Sobaki sebelum membawanya pergi. Penangkapan itu disebut disertai tindakan kekerasan dan perlakuan kasar terhadap yang bersangkutan. Hingga kini belum ada keterangan pihak Israel mengenai alasan penangkapan tersebut. Kelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan kembali melakukan aksi pembakaran lahan pertanian warga Palestina. Pemukim ilegal Israel kembali membakar lahan-lahan produktif pertanian Palestina di daerah Al-Nakar, sebelah barat laut Al-Naukhair, Ramallah. Aksi tersebut sudah berulang kali dilakukan para pemukim ilegal Israel. Tak hanya lahan produktif, rumah serta kendaraan warga Palestina pun tak luput dari pembakaran. Pemukim ilegal tersebut mendapatkan perlindungan tentara-tentara Zionis dalam melancarkan aksinya. Tugas pemadam yang hendak memadamkan api pun dicegah tentara Zionis Israel. Pasca dibombardir pasukan Zionis Israel, warga Al-Mawasi di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan mendatangi rumah mereka. Namun yang didapat hanya reruntuhan. Pasca serangan pasukan Zionis Israel ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan, warga Al-Mawasi datang berbondong-bondong untuk melihat pemukiman mereka. Dengan tangan kosong, mereka berupaya mengangkat puing-puing bangunan sekedar mencari sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Namun tak banyak yang bisa mereka temukan, semuanya nyaris hancur dibombardir Israel. Berdalih menyerang salah satu rumah warga Sabtu malam, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan. Walaupun telah ditetapkan pasca zona aman dan zona evakuasi, Israel kerap menyerang kawasan ini. Belasan orang terluka dan 2 lainnya kritis akibat penembakan di sebuah festival di Ohio. 2 pelaku saling menembak dengan para korban terjebak di tengah baku tembak. You got some people over here.
Baku tembak pecah di tengah festival di Toledo, Ohio, Amerika Serikat, membuat warga yang datang panik berhamburan. Sejumlah orang terluka, tergeletak, mendapatkan pertolongan pertama sebelum dievakuasi ke rumah sakit. 12 orang terluka dan 2 lainnya kritis akibat luka tembak. Menurut kepolisian Toledo, baku tembak pecah antara 2 pelaku. Warga yang hadir di festival terjebak di tengah-tengah baku tembak tersebut. Sedikitnya 6 orang tewas akibat serangan udara Israel di Sakia, Lebanon Selatan. Petugas penyelamat bekerja di tengah bangunan yang hancur dan kendaraan yang hangus terbakar di Sakia, Lebanon Selatan. Kehancuran ini terjadi akibat serangan udara Israel dan menewaskan 3 warga sipil. Israel membombardir permukiman dengan dalih menghancurkan anggota dan fasilitas Hizbullah. Sementara itu sedikitnya 3 tentara tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah wilayah di Nabatih, Lebanon Selatan. Sejumlah rumah juga hancur dan kepulan asap membumbung di Farhonah, Zatin, dan Far Temlit. Akibat peristiwa ini, 3 tentara Lebanon yang sedang mengemudikan kendaraan militer tewas. Untuk membalas serangan Israel, Hizbullah kembali melancarkan serangan ke militer Zionis Israel. Drone-drone Hizbullah menargetkan kendaraan lapis baja Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah merilis video serangan pesawat tanpa awak atau drone yang menargetkan militer Israel. Serangan drone terjadi di kota Zahwar el-Sharqiyah, Lebanon Selatan. Nampak dalam video tersebut, militer Zionis Israel mengantisipasi serangan drone dengan memasang jaring pada kendaraan lapis baja mereka. Namun pada video lainnya, tampak kendaraan lapis baja Israel terbakar usai serangan drone Hizbullah. Pemasangan jaring pada kendaraan militer Israel tidak mampu mengantisipasi serangan drone-drone Hizbullah. Menuntut penghentian serangan ke Lebanon, IRGC meluncurkan sejumlah serangan rudal ke Israel. Militer Iran meluncurkan sedikitnya 10 rudal yang menargetkan pangkalan udara Ramat David di Haifa. Pemerintah Iran melancarkan serangan rudal balistik yang menargetkan pangkalan udara Zionis Israel Ramat David Air Base yang berada di Haifa. Akibat serangan rudal IRGC ini, sedikitnya 2 orang penjajah Israel tewas dan 20 lainnya terluka. Peluncuran 10 rudal balistik ini merupakan balasan atas serangan penjajah Israel ke Lebanon. Pemerintah Iran juga menuntut teroris Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Sejak 2 Maret 2026, serangan keji penjajah Israel menewaskan sedikitnya 3.613 orang dan melukai 11.072 warga sipil Lebanon.